Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Santi di Jawa Tengah. Mbak Santi secara sengaja tidak menyebutkan lokasi pastinya di mana, dan Mbak Santi sendiri menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2006. Jadi pada saat itu mungkin masa-masa tergelap keluarganya Mbak Santi. Benar-benar keluarganya itu terpuruk banget. Setiap hari ya menghadapi kesedihan dan dalam kurun waktu yang lumayan cukup lama, sekitar 6 bulan. 6 bulan ibunya Mbak Santi itu sakit. Udah dicoba berbagai cara termasuk medis, termasuk juga alternatif kayak gitu, tapi hasilnya itu tidak memuaskan. Ibunya itu nggak kunjung sembuh, bahkan sudah mengalami operasi juga, tapi tetap aja masih mengeluh sakit, dan memang secara fisik turun drastis. Ibunya Mbak Santi dari yang tadinya badannya seger itu selama 6 bulan sakit, bener-bener jadi kurus banget gitu ya. Nah, di saat-saat seperti itu, di saat-saat genting tersebut, kakeknya Mbak Santi itu akhirnya sebenarnya sudah beberapa kali nengokin gitu ya, nengokin ke tempatnya Mbak Santi ini karena kakeknya itu berada di luar kota, sebelahan kotanya. Nah, karena memang kondisinya sudah darurat atau genting tadi, kakek sama neneknya pun untuk kesekian kalinya datang ke sana, dan kali ini mereka itu mengungkapkan sesuatu. Mengungkapkan maksud dan tujuannya datang ke sana itu tidak cuma sekedar ingin menengok gitu ya. Tapi ada maksud dan tujuan lain, yaitu membawa ibunya Mbak Santi itu pulang ke rumahnya, ke sana, ke kotanya. Dan karena memang nggak ada pilihan, akhirnya orang tuanya Mbak Santi, bapaknya maksudnya itu pun ya mengizinkan gitu, terutama ibunya pun setuju dengan hal tersebut. Dan memang hal ini juga kebetulan Mbak Santi itu lagi momen-momen liburan sekolah, SMA kelas 2 waktu itu. Dan ya sudah, akhirnya ibunya pun diboyong ke sana, ke tempat kelahirannya di situ, di rumah kakek neneknya. Mbak Santi sendiri jarang datang ke rumah kakek neneknya tersebut. Ya sesekali gitu ya, setiap tahun atau mungkin setahun 2 kali lah datang ke sana. Itu pun nggak lama, paling 2 hari atau 3 hari. Bahkan belum sempat eksplor daerah sekitar itu seperti apa. Saat main ke sana ya lebih banyak tinggal di rumah, atau kalaupun memang keluar ya keluar jalan-jalan keliling kota. Untuk di kampung sendiri itu bener-bener nggak ngerti sama sekali. Nggak banyak orang yang dikenal juga sama Mbak Santi. Mbak Santi pun ikut sama ibunya ke sana. Bapaknya itu balik lagi ke rumah untuk melanjutkan aktivitas bekerja dan sebagainya ya. Nah, di rumah kakek neneknya tersebut, ibunya dirawat oleh Mbak Santi dan tentu saja sama kakek neneknya. Awal datang ke sana ya, kalau sebelum-sebelumnya datang ke situ bahagia karena liburan, seneng, oh aku ke tempat kakek sama nenek gitu ya. Kali ini tuh berbeda. Jadi datang ke situ yang ada itu sedih, dan ya suasananya tuh beda banget karena mengantarkan ibu yang sakit. Dan waktu itu dia juga, Mbak Santi juga nggak tahu ini kenapa kakek sama nenek itu ngebawa pulang itu kenapa, untuk tujuan apa, apakah untuk pengobatan ataukah ini justru momen-momen terakhir ibu gitu. Ada semacam ketakutan kayak gitu. Dan akhirnya yang sudah Mbak Santi pun nggak banyak ngomong. Memang suasananya pun jadi suram, jadi mendung, jadi lah wis nggak enak lah di situ yang lihat ibunya yang sakit seperti itu. Dengan susah payah dibawa pakai mobil, terus diangkat-angkat, digotong-gotong karena ibu itu untuk jalan aja itu udah susah gitu. Nah, setibanya di sana ditempatkan di sebuah kamar. Memang sudah disiapkan. Itu adalah kamar ibunya Mbak Santi sewaktu masih muda. Ada satu kamar depan di sana. Ya, di situ ada satu ranjang. Ini untuk ibunya, Mbak Santi sendiri.
sempat ditawarin, Santi kamu mau dibikinin ranjang, jadi ada ranjang itu belum dipasang begitu ya. Ini kamu mau dirakitin atau gimana? Kata si kakek. Alah ndak usah mbah, aku biar aku nanti tidur di bawah aja. Ini tuh ada kasur kok, kasur itu udah cukup nyaman, kata si Mbak Santi. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Akhirnya Mbak Santi pun tidur di bawah, ibunya itu tidur di atas. Ada sesuatu yang menarik di sana. Ya karena bosan tentu saja ya. Nemenin ibunya sehari, 2 hari, 3 hari, cuman berada di kamar atau hanya berada di dalam rumah. Itu benar-benar jenuh tentu saja. Toh ibunya waktu itu saat berada di rumah kakeknya, itu menunjukkan tanda-tanda kayak ya dalam tanda kutip itu mending gitu. Karena apa? Ibunya udah bisa senyum, udah bisa ketawa-ketawa kecil, kayak gitu ya. Sering manggil Santi dan sebagainya. Kalau di rumah sebelumnya itu boro-boro, ibu itu cuman diem. Untuk bernafas saja itu rasanya susah. Mbak Santi saat ngajak ngomong, ibu pun jawabnya seadanya. Nah ini di rumah kakek neneknya justru ada perubahan sedikit yang ditangkap oleh Mbak Santi. Oh, ibu itu kayaknya mending, agak sedikit ceria. Ibu udah mulai ngajakin aku ngomong, sering manggil, begitu dipanggil, Santi gitu, itu langsung seneng banget gitu. Iya bu, kenapa bu, kenapa bu? Ibu lapar nak gitu. Mendengar kata ibu lapar, ya seneng bukan main karena ibunya sebelumnya makan aja susah. Ini bilang lapar, artinya, iya bu, sebentar bu, aku ambil makanan ya bu ya, sabar ya bu, ya nggak lama. Langsung Mbak Santi keluar, ngambilin makanan begitu ya, dan akhirnya disuapin sama Mbak Santi. Seneng bukan main. Bu, makannya yang banyak ya bu ya. Iya, kata si ibunya. Doain ibu biar cepat sembuh. Iya bu, tak doain terus bu, ibu sembuh gitu. Dirawatin sama Mbak Santi dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 3 hari tersebut sudah mulai ada perubahan. Tapi ya perubahan itu tidak menunjukkan kalau sakitnya itu sembuh gitu ya. Hanya perilaku dari ibunya itu yang ada kemajuan. Dari yang tadinya murung, lesu, ini tuh udah mulai bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama kakek neneknya sama Mbak Santi juga. Nah, sampai akhirnya itu, di tengah kesenangan tersebut muncul rasa bosan. Waktu itu saat ibunya misal tidur, Mbak Santi kan nggak ngapa-ngapain ya, bacaan juga di rumah kakek neneknya itu nggak ada bacaan. Aku mau ngapain ya, aku misal mau main komputer, pun nggak ada di sini komputer. Aku bener-bener bingung, kata si Mbak Santi. Akhirnya dia pun memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar rumah kakeknya tersebut. Memang keluarga dari ibunya Mbak Santi itu lumayan cukup berada lah di kampung tersebut ya, karena memang kakek neneknya itu memiliki banyak tanah gitu ya. Tanahnya itu di mana-mana gitu, tapi ya tanah-tanah di kampung. Nah, waktu itu ibunya Mbak Santi karena bosan, dia pun keluar sana, bingung. Di kampung tersebut lumayan cukup sepi, ndak serame di kampungnya Mbak Santi. Tetangga pun yang lewat jarang. Makanya sebelum-sebelumnya saat datang ke situ, Mbak Santi itu nggak kenal tetangga. Karena ya memang itu tadi, karena sepi. Kalaupun ada yang datang, itu kan biasanya datang momen-momen lebaran. Nah, ini kan yang datang ke situ ya mereka-mereka yang perantauan juga begitu ya. Jadi ya sibuk masing-masing dan sebagainya. Waktu itu siang hari sekitar jam 10, Mbak Santi pun keluar rumah. Dia itu jalan-jalan, sudah minta izin sama kakek neneknya. Mbah, aku pengen jalan-jalan ke situ, katanya. Ke manalah, deket-deket sini, kata si Mbak Santi. Iya, jangan jauh-jauh ya. Terus inget-inget jalan pulangnya jangan sampai nyasar, kata kakek. Iya mbah. Keluarlah Mbak Santi, belok kiri. Belok kiri ke sana memang ada, di situ ada tanah kosong. Nah, di tanah kosong tersebut Mbak Santi tuh udah tahu ini sebenarnya punya siapa gitu. Ini punya kakekku atau bukan, tapi memang ada pagar rumah samping, rumah kakeknya ya. Kemungkinan itu tanah orang lain gitu ya, di sebelah rumah. Itu dilihat ke sana, di bagian depan itu ketutup semak-semak. Nah, di balik semak-semak tersebut, Mbak Santi tuh baru nyadar. Di situ ternyata kayak ada sebuah pagar nutupin dari batak merah yang nggak di semen gitu. Jadi kelihatan, itu apa ya? Untuk kesekian kalinya datang ke sana, baru ngeh
ternyata ada seperti itu dan lokasinya itu tepat di sebelah rumah kakeknya tersebut. Mbak Santi ke sana gitu kan. Ternyata lumayan cukup panjang, ada berapa puluh meter, 30 meter mungkin ya lebarnya gitu. Ternyata sampai sini. Habis itu ada rumah lagi, udah rumah-rumah warga. Mbak Santi pun balik memutuskan, aku ke sana enggak lah, nanti malu ketemu orang-orang banyak. Balik lagi merhatiin yang pagar itu mirip kayak ini loh. Mirip kayak benteng kayak istana-istana zaman dulu gitu, yang batak merah seperti itu. Nah, itulah yang dilihat sama Mbak Santi, kan penasaran akhirnya. Dia pun akhirnya pulang. Saat sudah sampai rumah, di situ nanya sama kakek, "Mbah," sama neneknya juga, "Mbah, aku tadi jalan-jalan dan aku baru ngeh, Mbah, aku baru ngelihat di samping rumah itu ada itu kayak semacam pagar dari batak merah, itu apa ya, Mbah ya?" "Oh, itu," kata si kakek neneknya, "itu adalah pasar Intan," katanya. Disebutkan istilah pasar Intan. "Hah? Pasar Intan itu apa, Mbah?" "Ya, itu udah terjadi di masa lalu," kata si kakeknya. Jadi dulu, zaman dulu banget, kakek juga cuma dengar-dengar ceritanya, kakek itu nggak mengalami. Dulu banget di situ rame, kayak jadi pusat perniagaan, kayak semacam pasar lah. Gara-gara apa? Di situ pernah ditemukan satu batu intan. Nah, dari situ warga pun akhirnya ya pada berburu batu intan di area tersebut. Tapi mereka itu tidak menemukan apa-apa, dan malah tempat tersebut karena rame, karena ada orang berkerumun di sini, banyak orang nyari-nyari, itu kan ke belakangnya itu kan panjang gitu, kata si kakek. Nah, karena orang banyak nyari gitu kan, akhirnya ada pedagang-pedagang yang memanfaatkan hal tersebut. Mulailah dagang 1, 2, 3 orang, dan lama-lama tempat tersebut jadi banyak pedagangnya. Akhirnya jadi pasar, dan akhirnya pasar tersebut disebut Pasar Intan. Pasar yang terbentuk gara-gara orang-orang itu berkumpul buat nyari batu intan, tapi mereka nggak menemukan, cuman satu-satunya itu doang. "Lah, Mbah, batu intannya di mana, Mbah?" katanya. "Batu intannya besar atau enggak?" "Enggak, batu intannya tuh kecil," katanya. "Cuman kecil kayak kecil begini." "Loh, si Mbah kok tahu sekecil itu?" Kakek neneknya pun diem gitu kan. "Mbah," gitu kan. Mbak Santi itu mungkin lumayan cukup kritis gitu ya. "Mbah, kenapa diem aja?" Gitu ditanya begitu. "Oh ya sudah apa-apa," kata si mbahnya. "Ndak apa-apa, Mbah. Intan itu ada kan sama si Mbah," katanya begitu. Nengok lagi kakek sama neneknya gitu, saling pandang, dan mereka nggak bisa menutupi kebohongan gitu kalau bilang itu ndak ada gitu. Dan Mbak Santi pun makin yakin ini beneran, intan itu masih ada sama si Mbah. "Kalau masih ada, aku mau lihat," katanya begitu. "Kamu mau lihat?" katanya. Terus ngobrol lah kayak si kakek sama neneknya, "Ini gimana, boleh ndak gitu." Neneknya pun mengizinkan. "Ya wis, sebentar tak ambil," kata si nenek. Nenek pun masuk ke dalam kamar, ambil kotak kecil kayak tempat perhiasan klasik gitu ya, dari tembaga atau dari apa, logam. Nah, logam atau kayu gitu, nggak tahu juga. Ini dibuka, memang ada satu batu kayak batu berlian, kayak batu intan begitu, warnanya bening. Itu kecil banget. Ini batu intannya. "Loh, Mbah, yang menemukan ini tuh siapa?" Mulai nanya kan Mbak Santi. Jadi ada satu silsilah, ada satu kejadian yang dialami oleh leluhurnya Mbak Santi, yang cerita tersebut belum sampai ke Mbak Santi. Dia tuh nggak ngerti apa-apa. Mulai tinggal di sana ini mulai banyak 1-2 cerita itu masuk. Salah satunya ini, yang menemukan intan ini adalah yang mbah buyutmu, katanya. "Loh, berarti udah lama banget ya, Mbah ya?" "Iya, ini udah lama banget sih, Mbah aja nggak ngalamin. Ini tuh kayak turun-temurun. Ini kan turun ke nenekmu, nanti turun lagi ke siapa, kayak gitu. Nanti bisa jadi turun ke ibumu atau gimana." "Oh, jadi begitu, Mbah. Lah, fungsinya sendiri itu apa, Mbah?" "Fungsinya ya ndak ada. Ini cuman ya kayak bagian warisan dari leluhur aja, supaya dijaga.
nggak diapa-apain, nggak dimanfaatin apa-apa juga, ya cuman disimpan begini aja dan jangan dijual, kata si kakek. Ya, kami sih sebagai keluarga percaya kalau kita ngurus ini dengan baik, tidak menjualnya, yang namanya rezeki itu ada aja, lancar aja, kata si kakek. Oh, begitu ya Mbah ya? Iya. Nah Mbah, satu lagi aku mau nanya. Pasar Intan itu punya siapa Mbah tanahnya? Ya itu masih punyanya si Mbah, katanya. Itu warisan juga dan itu ndak boleh dijual. Pokoknya siapapun yang nempatin rumah ini, yang mendapatkan rumah ini sekaligus sama tanah di sebelah itu yang biasa disebut Pasar Intan, kata si kakeknya. Oh begitu. Mulailah menarik menurut Mbak Santi. Pasar Intan itu apa ya? Aku tuh penasaran bener-bener. Mbah, aku boleh ke sana nggak Mbah gitu? Ya, kamu mau ngapain ke situ? Aku pengen aja ke situ, Mbah. Aku penasaran, Mbah. Aku pengen lihat-lihat. Dan akhirnya, ya sudah, kalau mau ke sana, ke sana. Tapi kan di depan itu rungsep, Mbah. Banyak ilalang, Mbah. Ya, lewatnya nggak situ, kata kakeknya. Nah, nggak lewat situ, emang lewat mana, Mbah? Emang ada pintu lain? Ada, di belakang itu, di sana itu ada. Kamu sih kalau kesini tuh cuma di dalam rumah aja, nggak main ke belakang, main ke depan, kanan kiri. Ya Mbah, aku kan malu Mbah, kata si Mbah Santinya. Akhirnya diajaklah Mbah Santi siang itu sama neneknya. Kakeknya itu tetap nunggu di situ ya, nungguin ibunya. Neneknya sama Mbak Santi itu ke belakang sana. Tapi ada syaratnya, kata si nenek. Kamu harus cuci muka, cuci tangan, sama cuci kaki. Ini mirip kayak disuruh wudhu dulu semacam itu ya. Oh iya Mbah. Akhirnya dilakukan oleh Mbak Santi. Sama neneknya juga melakukan hal yang sama. Mbak Santi waktu itu kan pakai celana pendek gitu ya. Dan ini mirip kayak misal kita memasuki tempat-tempat ibadah, tempat-tempat suci, kayak misal mau ke masjid, atau mungkin ya ke gereja mungkin ya, ke ke wihara, atau ke pura, yang memakai celana pendek atau apa, itu kan biasanya disuruh pakai sarung, ditutupin begitu ya. Nah, hal itu pun dilakukan, disuruh oleh neneknya si Mbak Santi. Akhirnya Mbak Santi ya ngikut-ngikut aja, dalam hati itu ketawa, aku itu aneh, aku padahal nggak mau masuk kemana-mana Mbah. Kok pakai beginian? Ya wis memang harus seperti itu, kata si Mbah. Ini tuh tanah sakral, kata si Mbah. Oh begitu Mbah. Bener-bener Mbak Santi itu merasa aku itu bodoh banget bagian dari keluarga ini. Tapi kok nggak mengerti hal-hal sepenting ini gitu ya. Semenarik ini aku nggak pernah tahu. Aku kemana aja. Ibu nggak pernah cerita. Bapak juga nggak pernah cerita. Ini aku tahu begini juga secara nggak sengaja. Dan ternyata informasi seperti ini juga termasuk yang mudah didapat dari kakek sama nenek. Akhirnya sudah, mereka pun berjalan lagi setelah bersih-bersih terus pakai penutup gitu ya. Jalan ke sana ke belakang, memang ada satu pintu kayak gapura, dari pintunya itu pintu yang berukir dan kayunya itu ya pintunya nggak besar, nggak tinggi gitu ya. Cuman kayunya itu tebel, dibuka sama neneknya. Nggak dikunci memang, tapi cuman didorong begini doang, gledrek. Ini kayunya tuh tebel banget pintunya. Wih, kayunya tebel banget. Mbak Santi pun masuk ke area tersebut. Ya pertama berdiri di depan pintu, di sana udah mulai kelihatan gitu kan. Luas dan bersih. Memang ada beberapa pohon yang tumbuh di situ, tapi tempat tersebut sepertinya memang dirawat, dibersihkan. Daun-daun yang berjatuhan aja itu sempat kelihatan numpuk di satu titik gitu. Ada beberapa titik di sana. Oh, tempat ini dibersihkan. Dan ada satu hal yang menarik perhatiannya Mbak Santi. Di beberapa bagian dari tanah tersebut, Mbak Santi melihat ada beberapa anyaman bambu. Kayak semacam bakul gitu ya. Bakul itu anyaman bambu yang membentuk ya sesuatu yang buat bawa barang gitulah. Tapi bukan anyaman bambu yang rapat, tapi yang lubangnya itu besar-besar, kayak semacam keranjang. Nah, keranjang dari bambu ini diposisikan terbalik, ditutupin tep. Nah, di dalamnya itu ada beberapa tumpuk batu bata. Ini ditutup sama keranjang bambu tersebut.
ada lumayan cukup banyak. Mbak Santi sendiri nggak menghitung. Loh kok banyak? Ini apa gitu kan? Mbak Santi pun nanya, Mbah, ini apa Mbah kalau ada keranjang-keranjang begini? Lah itu nanti, kata si mbahnya. Nanti jangan sekarang, yang penting ini kamu ngelihat dulu katanya. Dan sebenarnya kalau ya yang memasuki tanah ini tuh nggak sembarangan, harus masih keturunan dari leluhur kita. Kamu masih keturunan dari nenek, ya kamu bisa memasuki. Kalau orang lain itu ndak boleh. Loh emang kalau mereka masuk ke sini gimana Mbak? Ya ndak apa-apa kata neneknya, tapi kami nggak mengizinkan, kata neneknya begitu. Kami nggak mengizinkan dan ya sudah, intinya begitu. Kamu jangan banyak nanya dulu, kata si nenek. Udah yuk jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sini. Akhirnya diajaklah jalan-jalan ke suatu tempat di ujung sana di bagian belakang. Di situ kayak semacam ada monumen, ada batu yang dipahat sedemikian rupa membentuk lingkaran, di tengahnya itu kayak cekung, kayak berlobang begitu ya. Dan disitulah ditunjukkan sama neneknya, dulu intan yang itu ditemukannya di titik ini, kata si nenek. Dan orang-orang itu pada datang ya nyari, dicariin di situ, dikorek-korek begini. Bahkan beberapa itu ada yang nyangkulin, tapi mereka tidak menemukan apapun. Ya akhirnya jadi pasar intan tersebut, katanya. Oh begitu ya Mbah ya, iya. Dan si mbahnya itu waktu itu hampir kayak keceplosan atau apa. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Nah saat ada sesuatu yang terjadi, Mbak Santi itu nanya, Mbah, apa Mbah gitu. Dan di sana terjadi sesuatu yang aneh. Angin itu tiba-tiba berhembus kenceng banget, bener-bener kenceng. Ini daunnya itu kan ada pohon beringin juga di situ yang daunnya kecil-kecil. Ini kan ketiup angin, bus daun-daun yang tua itu pada berguguran sampai. Dan Mbak Santi itu ngelihat ke arah nenek. Nenek itu kayak bingung gitu, nengok-nengok. Santi, udah yuk kita balik lagi ke sana, kita balik lagi. Loh Mbah kenapa? Ya udah yuk balik lagi. Neneknya pun tampak buru-buru, kayak megang pundaknya Mbak Santi, disuruh balik lagi, disuruh keluar dari area tersebut. Mereka pun balik lagi, makin menambah tanda tanyanya Mbak Santi. Ada apa sebenarnya begitu ya? Tempat ini tuh tempat apa? Belum jelas cerita nenek. Memang dulu itu katanya memang ada pasar di sini dan dinamakan Pasar Intan. Dulu pernah ditemukan intan di sini, orang berkumpul akhirnya jadi sebuah pasar. Masalahnya, kenapa tempat ini masih dipertahankan seperti ini? Dan itu apa? Keranjang batu bata, bukan batu bata begitu, yang udah lumutan, ditutupin pakai keranjang tersebut. Itu tuh apa gitu ya, sebenarnya apa? Aku curiga itu kuburan, pikirnya Mbak Santi. Tapi ya nggak mungkin, kalau kuburan-kuburan orang dulu juga, kalau misal aku ngelihat di wisata-wisata ziarah atau apa gitu ya, kuburan orang dulu bagus-bagus, malah tertata rapi gitu ya. Kalaupun ada yang tua-tua banget itu pakai batu panjang, tapi ya tetap ada batu nisannya atas sama bawah. Ini cuma satu, nggak mungkin katanya. Kemungkinan bukan. Udah apa ya, tapi apa ya. Coba setelah itu kan balik ke belakang rumah. Saat balik ke belakang rumah itu aneh lagi. Karena apa? Angin yang berhembus kencang itu terasa cuma di area Pasar Intan. Sementara begitu nyebrang ke rumah neneknya Mbak Santi, di sana nggak terjadi apa-apa. Biasa aja gitu, ada angin memang silir-silir dan areanya di situ lebih terbuka, harusnya angin itu lebih bertiup kencang ya. Ini tuh enggak, pas ngeliat ke arah pohon beringin di situ kencang gitu, angin masih kencang tapi di sini enggak. Neneknya pun, yuk kita ke sana, yuk kita masuk aja, kita masuk. Akhirnya masuk, ini pun selendangnya itu dilepas. Udah dilepas, Mbak Santi pun diem aja. Pikiran itu lagi berkecamuk sendiri. Mbah, rasa-rasanya tuh pengen nanya, Mbah, cerita semuanya ke aku, Mbah, gitu ya. Tapi hal itu disimpan gitu ya sama neneknya, sama dirinya, sama Mbak Santi. Akhirnya masuk ke dalam rumah sana, ketemu sama ibunya. Ibunya itu lagi ngobrol sama kakeknya dan
kondisi ibunya alhamdulillah itu makin membaik. Karena apa? Ibunya posisinya itu udah duduk nyender di ranjang. Wih, ada kemajuan lagi gitu. Ibunya pun nanya, "Santi, kamu dari mana?" "Itu Bu, aku habis jalan-jalan sama nenek ke Pasar Intan," gitu ya. Ibunya pun Pasar Intan gitu ya. Kayak ya ibunya nggak kaget gitu ya. "Kamu udah lihat ke sana?" "Udah Bu, aku udah lihat." "Kamu lihat apa aja di sana?" kata si ibu. "Ya aku nggak lihat apa-apa, cuman ternyata bersih di dalam ya. Terus itu Mbah, apa sih Mbah?" katanya. "Mbah itu apa Mbah? Yang ada keranjang-keranjangnya itu gitu." Si neneknya pun, sudah itu nanti," katanya. "Udah nanti, belum waktunya," kata nenek. "Nanti kalau memang sudah waktunya kamu juga akan tahu sendiri." Ibunya pun sama kayak membela neneknya. "Iya Santi, sabar, nanti kamu juga akan tahu sendiri." "Oh ya sudah, ya Bu, ya Bu." Dan akhirnya sudah, hal itu pun berusaha untuk dilupakan oleh Mbak Santi, tapi gak bisa. Namanya anak muda dengan rasa penasaran yang tinggi, pengen tahu semuanya gitu ya. Ditahan malah makin penasaran. Mbak Santi pun merencanakan sesuatu. "Aku pengen ke sana lagi, tapi kapan ya aku bisa ya? Kakek sama nenek itu kayaknya nggak ada tidurnya," pikirnya. "Kalaupun ada kemungkinan cuman malam. Kalau malam hari, apa iya aku berani?" gitu pikirnya Mbak Santi. Udahlah. Akhirnya apa? Malam pun tiba. Makin resah, benar-benar makin resah, dan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya Mbak Santi juga. Seolah-olah dia itu benar-benar menggebu-gebu, benar-benar kepengin banget masuk ke area Pasar Intan itu. Kepengin banget, benar-benar kepengin banget, bahkan berharap, "Ini kakek nenekku nggak tidur-tidur gitu ya. Ini udah jam 9, ibunya juga, ibu itu udah tidur, udah merem begini ya." Mbak Santi ngelirik, ibu udah tidur. Giliran keluar ke sana, pura-pura mau ke WC gitu ya. Kakek neneknya tuh masih duduk di situ. "Loh Mbah, kok belum tidur Mbah?" "Alah, udah tua begini susah tidur," kata si nenek. "Ya tapi kan tidur masuk kamar aja sana Mbah gitu kan. Jangan di sini, istirahatin badan." "Iya kalau bisa, kelamaan tiduran juga badan sakit semua," kata si nenek. "Angel ya, susah," kata si Mbak Santi. "Tetap ke sana." "Kamu mau kemana?" "Mau ke toilet Mbah," gitu. Oh ya udah, Mbak Santi pun balik lagi. Setengah jam kemudian melakukan hal yang sama, masih juga berada di situ dan belum tidur sampai kurang lebih sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam Mbak Santi coba mendengar-dengar ini kakek sama neneknya itu masih ngobrol, ada suara atau enggak ya. Sepertinya lebih hening, dan waktu itu ibunya Mbak Santi ternyata matanya melek, ngelirikan ke arah ibu. "Bu, ibu nggak tidur Bu?" "Enggak, ibu baru aja bangun." "Santi, kalau misalkan kamu mau ke sana, mau ke Pasar Intan, kesanalah. Nggak apa-apa," kata ibu. Mbak Santi kan kaget. "Hah? Ibu, maksudnya gimana Bu?" "Ibu tahu kamu pengen ke sana, iya kan? Kamu penasaran pengen ke situ kan? Pengen tahu? Ya sudah, kamu ke sana aja." "Bu, tapi ini malam-malam Bu." "Nggak apa-apa," kata ibunya. "Ya kalau memang nggak pengen ke sana, kamu takut, ya nggak usah. Tapi kalau memang benar-benar kamu itu merasa terpanggil, kamu merasa pengen ke sana, datang aja ke situ, nggak apa-apa," kata ibunya. "Bu, beneran Bu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kakek sama nenek marah nggak Bu?" "Enggak, mereka enggak marah. Udah, kesana aja, tapi jangan lama-lama," kata si ibu. Mbak Santi pun bingung. "Oh iya," kata ibu, "kalau takut bawa senter," katanya begitu. Iya Bu, iya Bu." Akhirnya apa? Cari, "Bu, di sini ada senter enggak ya Bu ya?" "Harusnya sih ada itu di situ, coba dicari." Akhirnya beneran ada, dan ibunya itu posisinya udah duduk ya, kakinya itu turun ke bawah. "Hati-hati ya, malam-malam nggak usah buru-buru, takutnya nanti kamu kesandung sesuatu." "Iya Bu, baik Bu, baik Bu." Mbak Santi itu nekat, bener-bener nekat, takut. Iya memang takut, cuman rasa penasaran ini itu bener-bener meledak-ledak. Apalagi setelah mendapat restu dari ibunya.
ke sana begitu kan. Akhirnya Mbak Santi makin bersemangat, dia pun keluar ya, tapi keluarnya dengan cara mengendap-endap. Kakek neneknya udah nggak berada di situ. Keluarlah Mbak Santi. Keluar pintu belakang ke sana, di bagian belakang rumah. Ini halaman belakangnya itu juga luas begitu ya. Ada rasa takut karena ya gelap ya yang jelas, dan pintunya itu kan lumayan cukup jauh, sekitar 20 meter di belakang sana. Bawa senter yang lewati area belakang tersebut, tengok-tengok kanan kiri, memang nggak ada apa-apa. Melanjutkan langkahnya ke sana, nengok balik ke arah belakang situ. Apa aku balik lagi ya? Aku cari masalah aja nih kayak gini. Alah, sudah ndak apa-apa. Udah melewati beberapa langkah, Mbak Santi baru inget, oh iya, mau masuk pasar Intan kan aku harus melakukan sesuatu dulu. Aku harus wudhu dulu, harus bersih-bersih gitu. Akhirnya dilakukan sama Mbak Santi, dan masih memegang itu ya aturannya, aturan yang dibilang sama neneknya. Ditutuplah Mbak Santi, padahal waktu itu pakai celana panjang, celana tidur, baju tidur gitu ya, piyama, tapi tetap dipakein, dibalut pakai selendang itu. Keluarlah Mbak Santi, berjalanlah makin ke belakang ke sana, tibalah di pintu tersebut. Ragu, aku berani nggak ya? Di sana kan nggak ada pencahayaan sama sekali, gelap. Alah, udah didorong pintu tadi, jeglek gitu. Pintu itu ternyata lumayan cukup berat. Masuklah Mbak Santi ke area tersebut. Gelap, nggak ada apa-apa. Serem ya, ini kok serem banget. Aku jalan coba ke sana, aku jalan ke sana. Katanya, ya kalau aku pengen tahu, nanti bakal tahu sendiri kalau memang sudah waktunya. Udah, aku jalan ke sana. Akhirnya dia pun jalan ke area belakang, makin ke belakang. Kang sana mendekati titik di mana batu intan itu ditemukan. Ada satu monumen ya, batu di situ, batu yang cekung di atasnya. Mbak Intan pun ke area sana, dan di situ ada yang terjadi. Siang tadi Mbak Santi itu ingat banget di batu tersebut nggak ada airnya. Malam ini ada airnya. Loh, kok ada air tapi sedikit banget? Apa tadi hujan atau apa? Kalau hujan mungkin airnya ketampung di sana ya. Meskipun di tengahnya itu ada lubang. Ini tuh ada genangan ada genangan sedikit, benar-benar sedikit, dan air tersebut itu nggak jatuh ke lubang di bawah. Apakah lubang di bawahnya itu rapat atau bagaimana, nggak tahu gitu. Yang jelas di situ tuh ada genangan air. Alah, sudahlah, aku nggak ngerti apa yang terjadi. Mbak Santi pun nengok ke belakang. Begitu nengok ke belakang, dia itu menyadari sesuatu yang ditutup pakai keranjang bambu di sana itu bercahaya di dalamnya. Kayak dikasih lampu minyak, kayak dikasih lilin lah, semacam itu. Loh, kok pada bercahaya, kok menyala seperti itu? Seingatku, tadi nggak ada, tadi tuh gelap-gelap aja. Kok ini sekarang jadi bercahaya? Dan setelah itu, ini keranjangnya tuh bergetar, gitu kan. Mbak Santi mulai ketakutan. Loh, kok kayak gitu? Mana pintunya di situ lagi? Aku saat mau menuju ke pintu, artinya harus melewati ini keranjang-keranjang bambu yang itu tadi yang bergetar. Akhirnya Mbak Santi pun ngumpet di balik monumen di sana, monumen yang katanya ditemukan batu intan tersebut ya. Ngumpet di sana sambil begini, senter dimatikan gitu ya, ngelihat itu yang bercahaya bergetar. Akhirnya apa? Tumpahlah, kebukalah si keranjang tadi semuanya. Mbak Santi sempat menghitung tapi belum selesai. Jumlahnya itu ada belasan. Begitu ini tumpah, lampu itu padam. Lilin atau lampu minyak yang ada di sana itu pada mati semua. Gelap lagi. Nah, di tengah kegelapan tersebut, Mbak Santi itu melihat ada beberapa sosok yang sudah berdiri di atas itu tadi, masing-masing keranjang bambu tadi ya, masing-masing tumpukan bata itu. Ada yang berdiri di sana. Semuanya itu perempuan. Perempuan pakai kemben yang beda-beda, motifnya itu beda-beda, tapi mereka tuh pakai kemben semuanya. Mereka berdiri dan mereka itu kemudian membungkukkan badannya. Mereka itu rebahan di atas tanah di situ, dan jalannya itu nyeret-nyeret begini.
ngeluarin suara seperti itu, tapi suara perempuan. Ya Mbak Santi ketakutan. Sosok-sosok tadi mendekat ke arahnya Mbak Santi semuanya. Semuanya itu ada banyak, ada belasan gitu. Itu mendekat ke situ semua. Bahkan ada yang berusaha berdiri tapi teplek jatuh lagi. Kayak orang yang melakukan teater begitu ya, anggapannya Mbak Santi gitu. Ini kok kayak orang teater tapi kok serem banget, mereka itu siapa? Makin deket, makin deket, makin deket. Ternyata Mbak Santi itu nyadar, kelihatan di sana, walaupun gelap gitu ya, itu kelihatan. Perempuan-perempuan itu, bibirnya itu dijahit semuanya. Mereka itu kayak orang yang lagi demonstrasi mogok makan gitu ya. Itu mereka bibirnya itu dijahit kelihatan, dan mereka tuh nggak bisa ngomong, ya cuman mendekat ke arahnya Mbak Santi. Mereka tuh cuman pada diem di situ. Mbak Santi pun ngelongok lagi begini. Ya mereka tuh ngelihat ke arah Mbak Santi semua, seolah-olah kayak mau minta tolong atau apa gitu ya. Disitulah Mbak Santi itu nggak kuat. Akhirnya dia pun jatuh pingsan. Jatuh pingsan, gak tahu berapa lama, taunya itu kemudian. Tadi dia itu kan keluar jam 10. Kali ini dia terbangun, posisinya itu masih berada di sana, masih berada di tempat tersebut. Dan dia pun langsung bangun nyadar, aku di mana? Aku di sini. Pas nengok ke arah keranjang-keranjang tersebut, itu masih pada nutup semuanya, balik seperti semula. Dia pun langsung lari ke sana, menuju ke arah pintu. Pintu didorong, gak bisa ngebuka. Nah, disitulah Mbak Santi itu teriak-teriak, Mbah, sambil senternya itu digedor-gedorin ke pintu tadi. Gak lama setelah itu, kakek neneknya datang. Dibuka kan, didorong dari belakang. Ternyata Mbak Santi itu salah dorong pintu. Pintu itu kalau dari sisi dalam rumah neneknya, kan didorong. Mbak Santi dari arah seberang ngedorong juga ndak bisa, itu pintu satu arah gitu, harusnya ditarik. Itu di sana akhirnya nggak bisa kebuka karena kakek neneknya datang ke situ. Santi gitu, kamu ngapain di sini malam-malam begini? Mbak tolong. Akhirnya ditolongin sama kakek neneknya, dibawa masuk ke dalam rumah sana. Ibunya Mbak Santi itu posisinya masih terbangun. Masuk ke dalam kamar ke sana kan, disambut sama ibunya. Ibunya tuh seperti nggak kaget, kayak senyum begitu doang. Bu, aku ngelihat sama neneknya pun. Kamu ngelihat apa, Nak? Aku ngelihat, Mbah. Itu perempuan-perempuan yang bibirnya itu dijahitin, katanya begitu. Nah, neneknya pun saling lihat sama kakeknya gitu ya, dan Mbak Santi berharap mendapatkan sebuah cerita di sana. Apa sih yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut? Akhirnya apa? Neneknya pun terpaksa cerita begitu ya. Gara-gara ibunya itu ngomong, Santi, kamu kalau mau tahu semuanya, itu coba tanya ke nenekmu. Nenekmu itu tahu loh, katanya. Mbah, iya Mbah, betul Mbah. Ya neneknya kayak nggak ada pilihan begitu ya. Akhirnya nenek pun bercerita. Jadi ini dulu banget. Neneknya nggak mengalami. Ini hanya sebatas cerita dari turun-temurun. Setelah ditemukannya intan tersebut, ini hanya ada beberapa orang yang tahu mengenai, aku ditemukan intan begini ya. Dan akhirnya apa? Beberapa orang tersebut ini nyebar, dan mereka tuh semuanya perempuan. Si itu nemuin intan, kan akhirnya nyebar semuanya, dan warga kan jadi ngegeruduk ke tempat tersebut. Nah, di tempat itu pernah terjadi sesuatu yang enggak baik. Warga jadi berebut, warga jadi berantem sendiri, mereka tuh perang sendiri, sampai terjadi ada beberapa nyawa yang melayang. Ya, dikuburkannya pun di tempat tersebut. Ini kakek leluhur kita karena saking marahnya menghukum perempuan-perempuan tersebut. Mereka didatengin satu persatu dan dijahit mulutnya, diseret ke tempat ini, ke pasar intan ini, dijahit mulutnya, dan mereka tuh didudukan di
sana, disuruh berbaris, disuruh duduk gitu ya. Kakek buyut kita itu ngomong, saya sudah berpesan di awal, kalian tahu hal ini dan kalian itu jangan ngomong-ngomong. Dan sekarang gara-gara omongan kalian, ada sesuatu yang terjadi di sini. 4 orang nyawa melayang gara-gara mereka berebut sesuatu. Gara-gara kalian itu buka mulut. Ini hukuman untuk kalian. Kalian itu tak jahit mulutnya. Nah, akhirnya begitu. Dijahitkan di tempat tersebut. Sampai akhirnya dihukum, disuruh ya di sana aja, nggak boleh kemana-mana. Tempat yang tadinya pasar itu akhirnya dibubarkan, disuruh pergi. Nggak ada yang namanya Intan, nggak ada yang namanya Intan. Itu kata kakek buyut kita. Setelah itu selama beberapa saat perempuan-perempuan itu dihukum tersebut, mereka itu mengalami sesuatu, ada sesuatu yang terjadi. Mereka itu benar-benar bengong, mereka itu kayak orang yang sudah kehilangan jiwanya. Kayak orang yang hidup itu tapi cuma nafas begitu doang ya. Udah dibebaskan, udah digunting itu tadi, mulutnya itu pun udah ngebuka lagi, udah normal, tapi mereka itu udah nggak ngomong, diajak ngomong nggak nyambung, matanya kosong, semuanya belas-belasnya itu seperti itu. Mereka dipulangkan begitu kan. Nah, begitu dipulangkan ya sudah, mereka pun hidup normal seperti biasa, tapi dengan kondisi yang berbeda begitu ya. Mereka tuh kayak ya orang bengong, orang yang sukmanya itu udah ndak ada, jiwanya itu udah kosong, seperti itulah. Hal itu ya akhirnya sudah, area tersebut pun mulai dibangun pembatas sama kakek buyut kita supaya hal itu tuh nggak terjadi lagi di sini. Nah, sebagai penghormatan dari kakek buyut kita, dibuatlah itu kuburan-kuburan jiwa untuk mereka yang jiwa-jiwanya sudah direnggut gitu ya. Nah, ini adalah untuk perempuan-perempuan yang bibirnya dijahit tersebut. Ini dikasih secara jasad mereka masih hidup, tapi jiwanya itu katanya mereka bersemayam di situ. Dan karena kakek buyut kita merasa bersalah juga waktu itu, ya dibuatkan itu tadi dan dirawat oleh kakek buyut kita sampai akhir hayatnya, sampai pesan ke keturunan-keturunannya juga seperti itu. Ini tanah ini tolong dirawat, jangan diapa-apakan. Pernah terjadi sesuatu yang kelam di tempat ini, dan di sini juga bersemayam beberapa jiwa yang sebenarnya mereka itu tidak salah gitu ya. Ini karena ego dari kita, dari kakek buyut kita, kata si nenek itu seperti itu. Mbak Santi pun coba mencerna apa yang diceritakan hal tersebut, sampai akhirnya tuh timbul pertanyaan baru, Mbah, terus apa hubungannya sama ibu yang dibawa ke sini, ibu yang sakit terus dibawa ke sini? Ada satu yang akan kita lakukan katanya, tapi enggak sekarang, baru besok. Apa itu, Mbah? Ibumu nanti akan mandi di sana, nunggu airnya itu penuh katanya. Jadi ternyata yang di batu ada cekungannya kayak mangkok tersebut, airnya itu nanti akan penuh, dan itu nanti akan dipakai buat mandi ibunya. Konon di situ diharapkan ya ada kesembuhan lah semacam itu. Dan oh, jadi begitu. Aku memang lihat ada air di sana gitu ya, ada air itu. Dan menurut neneknya, cerita-cerita dulu, jadi di tempat itu, air tersebut itu adalah air matanya mereka-mereka yang bibirnya itu dijahit. Mereka tuh suka menangis, suka berkumpul di situ, ya mereka juga meratapi kesalahannya gitu ya. Disuruh jangan bilang-bilang, tapi malah ngomong-ngomong, meratapi di sana sampai air matanya itu tertampung gitu ya. Mbak Santi menganggap itu ya ini kayak semacam cerita legenda atau apa, tapi kalau memang beneran ibu sembuh, artinya semua yang diceritakan nenek itu benar. Dan aku itu melihat mereka, masalahnya melihat mereka perempuan-perempuan yang bibirnya dijahit tersebut.
Singkat cerita, keesokan harinya ritual itu pun dilakukan. Malam hari, belum terlalu malam, sekitar jam 8, ibunya itu dibawa ke belakang ke sana dituntun. Mbak Santi pun diperbolehkan untuk ikut dan memang dimandikan di sana dengan air yang terbatas gitu, kayak disiram-siram, kena rambut dan sebagainya. Ibunya pun pakai kemben. Nah, setelah itu pulang balik ke rumah, dimandikan lagi, udah nunggu. Keesokan harinya, alhamdulillah kata Mbak Santi, sembuh ibunya. Kondisinya tuh langsung membaik. Ibu itu masih sakit ndak Bu? Udah ndak sakit katanya begitu. Dan Mbak Santi pun ya saat itu masih bingung, apa sih yang sebenarnya terjadi, kok gak masuk akal banget seperti ini, dan keluargaku itu keluarga yang aneh begitu ya. Ada seperti itu, ada sesuatu yang terjadi di masa lalu ya berhubungan dengan leluhur-leluhurku. Tapi selanjutnya Mbak Santi itu nggak terlalu tertarik dengan situs tersebut ya, dengan situs Pasar Intan tersebut. Dan karena takut sih, dia itu trauma melihat sosok-sosok perempuan yang dijahit itu, yang jalan merayap-rayap itu, merangkak-rangkak, nyeret-nyeret badannya, itu tuh bikin trauma. Dan Mbak Santi pun udah termasuk jarang banget gitu kalau misal malam hari ke situ. Kalau malam hari nggak pernah, tapi kalau siang hari itu ikut bantu-bantu bersih-bersih di ruangan tersebut, di area tersebut itu ya beberapa kali lah. Dan sampai sekarang Mbak Santi itu termasuk menjadi pewarisnya dari Batu Intan itu. Tapi ya untuk masalah ngurus Pasar Intannya itu nggak sesering atau nggak seintens nenek, karena Mbak Santi sendiri nggak tinggal di tempat tersebut. Tempat itu rumah kakek neneknya itu udah meninggal, dan rumah tersebut itu dikosongkan gitu ya. Ya untuk sesekali pulang ke sana untuk merawat, itu tetap dirawat, tetap dibersihkan, tapi tidak seintens kakek sama neneknya. Itu aja satu cerita dari Mbak Santi. Terima kasih banyak. Salah satu alasan kenapa Mbak Santi tidak menyebutkan lokasi daerahnya adalah ya itu adalah situs yang masih punya pribadi dan itu lumayan cukup sensitif ya. Itu aja. Terima kasih banyak Mbak Santi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.